Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula dongaaken sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing buanter niku mau duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan duit ya sebentar kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sadatinal a'izza'i wal kurama, akhussu bidzikri fil muqaddamah Sayyidina Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Syagaf mata Allah bituli hayati ala sihah wal afiyah wa atamallahu bil barakah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin ya rabbal. Sing buanter bojone wakeh berat. Ugi dateng para yai, para alim ulama sesepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Kiai Abdullah, Kiai Haji Mas Nuri lan para yai sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal maupun setunggalipun. Ugi dateng panjenenganipun ingkang kawula mulyakaken Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Demak Kang Mas Haji Nurul Muttaqin SHMH. Ugi panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat ingkang kawula mulyakaken, ugi Bapak Kepala Desa Sidorejo, semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang sangat kami cintai Zahir Mania Kabupaten Demak. Mana suaranya Zahir Mania? Semoga Zahir Mania Demak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan kehidupannya. Amin Allahumma. Yang kami muliakan Sohibul Bait Bapak Parsidi STMT berserta anak kawula Rizki Akil Tamma yang wau sampun laksanakaken khotamul Al-Qur'an. Mugi-mugi dados anak ingkang soleh, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ulama besar, alimul kabir, bernama Sayyidi Syekh Muhammad Mahluf. Beliau adalah seorang mufti di Al-Azhar, 2 periode yang terkenal, yaitu Muhammad Mahluf. Beliau pernah mengatakan, menukil dari satu riwayat, seorang wali besar bernama Sayyidi Syekh Ali Zainal Abidin As-Sajjad, kakek daripada Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin. Namanya sama tapi tahunnya berbeda. Al-Habib Ali Zainal Abidin guru kita ini generasi sekarang. Kalau yang tadi Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu generasi kuno. Jadi kalau Habib Bidin ini milenial, gitu ya Habib ya. Beliau
anak daripada As-Sayyid Husain Sibti, putra dari beliau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib beserta Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mahluf ini berkata, alamatul ahlus sunnah wal jamaah kasratus sholah ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alamatu ahlus sunnah wal jamaah kasratus sholah ala nabi. Tanda-tanda bukti orang berakidah ahlus sunnah wal jamaah adalah selalu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau demikian, tiang sing memperbanyak sholawat, ngekehake maca sholawat, berarti dia akidahnya adalah akidah yang benar ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, di dalam era milenial ini ada dua akidah yang kita harus hati-hati. Yang pertama akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan yang kedua adalah akidah ahlus sunnah wal gapah. Ahlus sunnah wal jamaah dan ahlus sunnah wal senengane gapah. Madak ke rono, madak ke rene, ngenyek rono, ngenyek rene, itu ahlus sunnah wal gapah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang benar yang dikatakan oleh para ulama, akidah yang menyelamatkan dunia dan akhirat, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, itu tanda dan cirinya adalah selalu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan oleh beliau As-Sayyid Muhammad Mahluf, ad-dunya mustaqbalun satustaddu bil fitan. Dunia ini akan diliputi dengan berbagai macam fitnah. Ning dunya itu semacam-macam. Ono fitnah anak, ono fitnah bojo ono sing nggawa fitnah. Ono fitnah bondo, ono fitnah jabatan dan sebagainya. Supaya bisa selamat adalah falidzalika at-tarbiyah ad-diniyah hasonatan min hadhil fitan. Untuk bisa menyelamatkan ini zaman dari fitnah, maka kita harus benar-benar at-tahris, semangat dalam mempelajari akidah as-sahihah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Halo? Halo? Sallu ala Muhammad. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini apa? Paling gampang mawon kanggo kula wong bodho. Sing penting setiap dino cara Al-Imam As-Suyuti itu tidak kurang membaca sholawat minimal 300 kali. Halo? 300. Rasa sing angel-angel, sing gampang mawon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehari semalam 300 kali. Nonton sinetron napa nih, Ikatan Cinta Mas Al niku mawon berapa jam? Maca selawat ping 300 iku 10 menit. Tetapi karena kita ini belum terbiasa, maka membaca sholawat 300 kali yang cuma 5 menit sampai 10 menit itu dikatakan lama. Tetapi nonton sinetron, jagong, ngrumpi, lan sak piturute itu sangat amat tidak terasa. Hadirin rahimakumullah, semestinya
kita gunakan waktu sedikit kita dalam kehidupan kita untuk memberikan sholawat kepada baginda Nabi sebagai kita mempunyai ciri orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, di samping itu dalam memberikan pendidikan anak seperti yang saya lakukan oleh Kang Parsidi pada malam hari ini, anak beliau bernama Rizki Akil Tama, diadakan Maulidur Rasul, diadakan Khatmil Quran, dan dirawuhkan penjenenganipun beliau Al Habib Ali Zainal Abidin dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersolawat, karena di dalam solawat ada barokah yang akan masuk ke dalam jiwa seorang anak, yang itu dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwa pahalanya solawat akan bisa dinikmati oleh anaknya dan oleh anak daripada anaknya, yaitu cucu. As-sholatu latudrokul musolli alal waladi wa waladil walad. Sholawat yang dibaca akan mampu untuk masuk ke dalam jiwa orang yang membaca sholawat, dan akan mampu juga masuk kepada anak yang membaca sholawat, dan juga cucu daripada orang yang membaca sholawat. Berarti dengan kata lain, sholawat tidak ada ruginya sedikit pun apa yang telah disampaikan oleh beliau As-Sayyid Muhammad Mahluf. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari seperjalanan kita selama ini mengikuti beliau Maulana Ali Zainal Abidin, inti tujuannya adalah bagaimana kita semua membangkitkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak ada lain, kulo panjenengan sedoyo yang hadir pada malam hari ini tidak mungkin tidak ingin menjadi orang sukses. Betul? Betul? Kita semua ingin jadi orang sukses, orang yang berhasil. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul? Betul? Dan syaratnya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sikandari dalam kitab beliau bernama Tajul Arus. Apa yang dikatakan beliau? Lan tahsilalaka ar-rif'ata illa bi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Tidaklah mungkin kalian, saya, Anda dan semuanya akan berhasil mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan terkecuali itu mengikuti mutaba'ah daripada baginda Nabi lahir maupun batin. Itu seperti senada yang disifirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Jadi tidak mungkin siapapun itu, presidenkah, pejabat pemerintah atau gubernurkah, atau TNI Polri kah, yang berkata, yang berstatus muslim maupun mukmin ingin berhasil, caranya satu, harus itba illa bi mutaba'atir Rasul zahiran wa batinan. Lalu apakah mengikuti baginda Nabi itu hal yang berat? Tidak. Apakah itba baginda Rasul adalah hal yang sangat sulit? Tidak. Karena itba itu adalah satu proses, satu pembelajaran bagaimana dengan perlahan-lahan kita bisa sampai mengikuti kepada baginda Nabi, karena tidak mungkin kita bisa mengikuti semuanya. Halo, kita mau makan membaca bismillah,
Apakah itu tidak itba baginda Nabi? Itba. Tapi apakah mampu kita ketika makan selalu membaca bismillah dan mengerti makna dari kandungan bismillah ketika kita makan? Bu, bu, ibu-ibu ning gitu ono kono. Bu, dahulu rumiyin ibu kula nak ngajari kula arek maem niku kentangan tengen. Dari pasar ibu beli jajan pasar, kula dulanan, kula marani ibu kula, Bu, jajane keke kula, Bu. Ora entuk nang tanganmu kotor. Bar kula wisoh, kula nyedak ibu nggo tangan kiwa, mboten angsal ken tangan tengen. Ibu mengajarkan dari kecil bahwa kalau makan menggunakan tangan kanan. Ternyata besar saya sudah terbiasa dengan tangan kanan. Itu bukan karena saya paham ilmu, tidak. Tapi karena saya telah dididik dari kecil untuk makan dengan tangan kanan. Artinya kebiasaan itulah yang mendidik karakter dan kepribadian kita makan dengan tangan kanan. Contoh dan buktinya. Halo? Halo? Kita jalan waktu rombongan Wali Songo. Siapa yang pernah rombongan Wali Songo? Semua pernah nggih? Rombongan Wali Songo naik bis, sopirnya asik naik bis. Jalan pelan atau mungkin agak cepat sedikit. Mendadak ada orang nyebrang. Lewat. Ini sopir ngerem mendadak. Karena ngerem mendadak, yang ada di dalam mobil, yang ada dalam bis, ini ngomongnya so beda-beda. Ketika direm mendadak, dan iku sing ning jero bis niku sing ibu-ibu ngomongnya asik, ana sing apik. Astagfirullah, napa-napa Pak sopir. Karang ibu-ibu Singopadu biasa zikir ngomongnya ya apik, astagfirullah. Sing daerah Waru mriko tambah apik meneh, sallallahu alaihi Muhammad. Ning daerah Kulon meneh kono cedake Bibidin ngulon meneh, niku ngomong elik, oh sopir goblok. Lho. Ana sing parah meneh Kulon meneh kono. Iki so apa? Dadak karang sopir ngerim dadak. Oh, kurang ajar. Goblok ya sopir ratu mangan sekolahan. Sopire dianggap ratu mangan sekolahan. Lah anak wong lanang sing klino zikir utawa sing klino omong ora apik, ya mentune sing ora apik. Ketika direm dadak ngono, sing jaler muni ana sing muni la ilaha illallah ya ana sing muni kakekane goblok ana. Ana sing setan ya ana. Itu semua menunjukkan latihan bibirnya dalam setiap hari dalam kehidupan. Kalau dia tidak terbiasa zikir, tidak terbiasa membaca sholawat, tidak mungkin bisa akan refleksi bibirnya mengatakan yang baik karena telah terbiasa dengan yang buruk. Berarti Habibidin kita, guru kita, mengajarkan kita untuk terbiasa, untuk melatih bibir kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, agar kehidupan kita sampai mati kita bisa selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ada orang operasi, dioperasi karena penyakit, setelah dibius selesai operasi keluar dari ruang ICU. Pertama kali mata dia membuka dari ruang ICU, pasti bibirnya akan menanyakan apa yang di dalam hatinya. Misalkan seorang ini masih jomblo, ini misalkan dia punya seorang yang dicintai namanya misalkan Maimunah. Habis dioperasi dia keluar dari ICU, pasti yang diucapkan pertama kali adalah Maimunah, mana Maimunah. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena di dalam hatinya ada Maimunah. Kenapa Maimunah masuk dalam hatinya? Karena dia punya cinta.
Demikian pula ketika kita tiap hari diajari oleh Habibidin bermaulud, dengan kata lain kita kepingin nanti ketika kita keluar dari kubur kita, kita masuk kubur kita, pertama bibir kita akan mengucapkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangatlah amat penting dan besar sekali manfaatnya membaca sholawat bermaulud. Apa tadi? Lan tahsila lakar rif'ata illa bimuta'abatir rasul. Tidak mungkin mampu kita menjadi orang sukses kalau tidak mengikuti baginda Nabi. Hadirin rahimakumullah. Ada orang bilang, apakah benar ketika kita membaca sholawat baginda Nabi hadir di antara kita? Betul. Ada dasarnya, ada. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali bahwa orang-orang mulia, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang tersebut tidak mati. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita tidak mengucapkan salam dengan menggunakan ghaib, tapi menggunakan mukhatab. Halo? Halo, halo? Coba kita masuk kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamu alaika ya ahlal kubur. Kenapa pakai alaika atau alaikum? Karena kita yakin bahwa orang yang di dalam kubur adalah masih hidup. Itu orang biasa, apalagi para wali. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan pernah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, para nabi, para wali, para ulama-ulama besar, itu dikira mati. Tidak. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup di dalam kuburnya dan diberikan rizki oleh Allah. Maka ada lagu yang nanti mungkin bisa di request kepada Az-Zahir, seperti lagu Saben malam Jumat ahli kubur. Nah niku lho Bib, pokoknya niku aslinya tenan niku. Dadi wong ahli kubur nak tiap malam Jumat niku balik bener, karena latah sabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Mereka tidak mati sebenar-benarnya mati, tapi mereka adalah hidup dalam kehidupan yang sejati. Saya ulangi, orang-orang yang mati hakikatnya tidaklah mati, tapi mereka hidup dalam kehidupan yang sejati. Artinya orang-orang yang mati dalam keadaan iman wal Islam itu hidup. Kalau malam Jumat jenengan itu mengirimkan doa, mengirimkan yasin dan lain sebagainya, menjadi anak yang soleh, orang-orang kita yang sudah meninggal, mereka akan mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita. Apalagi para ulama dan apalagi baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mengucapkan itu saja baginda Nabi mendengar kok. Bukan hanya mendengar, tapi baginda Nabi diberitahu oleh malaikat bahwa Fulan bin Fulan telah membaca sholawat untukmu. Dia dilaporkan, bapaknya juga disebut. Artinya apa? Orang yang mau membaca sholawat, dia juga berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya akan dipanggil oleh Rasulullah yang sudah meninggal dan disyafaati oleh Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, ketika kita mengadakan maulid seperti ini, Kanjeng Nabi rawuh betul. Makanya kenapa Habibidin tidak boleh merokok, tidak boleh seenaknya. Karena baginda Nabi memandangmu, baginda Nabi menyaksikanmu, melihatmu dan bahagia tersenyum kepadamu.
Maka ada satu dalil, ana jalisuman shalla alayya, aku datang di mana orang membaca sholawat untukku. Loh Pak, katanya Kanjeng Nabi rawuh, lah mana kok saya tidak bisa melihat? Loh, lah mripatmu kakean dosa lur, kowe mripatmu kakean delok orang genah, ya ora weruh. Lah nek kula ya weruh. Lah ndi? Lah niki ten mriki lho, niki putune. Artinya baginda Nabi tetap hadir, masalah jenengan tidak bisa melihat, itu bukan urusan jenengan, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ketika baginda Nabi hadir, apa yang dibawa oleh baginda Nabi? Yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin. Berarti ketika orang membaca sholawat, semuanya pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan Allah mengadab satu kaum jika ada engkau wahai kekasihku Muhammad di tempat itu. Berarti Rasulullah hadir di antara kita, tidak mungkin di sini ditimpakan azab oleh Allah. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kenapa kita ragu? Makanya di tempat saya di Meranggen Waru, Kabupaten Demak, Kecamatan Meranggen, kalau ada orang meninggal 40 hari atau khaul, mauludan di makom, mauludan baca simtudurur, nanti malam baca simtudurur lagi atau tiba. Kenapa demikian? Karena sadar baginda Nabi rawuh di antara kita untuk memberikan syafaat dan Allah mengucurkan rahmat. Kalau wali saja tuftahu abwabus samawatil aliyah, kenapa baginda Nabi malas? Karena baginda Nabi jelas membawa keberkahan dan keselamatan untuk kita. Terakhir, ada satu kisah yang ini sangat benar-benar menginspirasi saya, maka ini semoga bisa menjadi inspirasi buat penjenengan semua. Hadirin rahimakumullah, di zaman Sayyidi Syekh Abdul Jalil Abdurrahman Ad-Dibai, beliau adalah pengarang daripada kitab Maulid Ad-Diba yang dibaca di daerah kita namanya Maulid Ad-Diba. Beliau suatu ketika bersama dengan rombongan di daerah beliau mau berangkat untuk berziarah ke makam baginda Nabi. Kemudian ada seorang anak kecil yang umurnya 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Ini bertanya kepada Imam Ad-Dibai, saya mau ikut ya, kan ini saya mau ziarah ke makam Rasulullah. Iya. Perjalanan ke sana itu lama nak. Berapa saya? 2 minggu dari Yaman ke Madinah. Perjalanan 2 minggu ini kamu tidak akan kuat nak. Nanti kamu merepotkan kami orang-orang tua. Kamu tidak boleh. Tapi kalau boleh tahu, kamu kepengen ke makam Rasulullah kenapa? Si anak ini jawab, aku kangen karo Kanjeng Nabi. Aku rindu sama Rasulullah. Yo neng ora entuk, tetep ora entuk melu. Akhirnya singkat cerita, Syekh Ad-Dibai berangkat menuju Madinah ziarah ke makam Rasulullah. Sampai di pintu gerbang kota Madinah, Syekh ini berhenti lalu kemudian mau masuk. Ternyata si anak ini telah ada di depan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau kaget, loh, kowe kok wis tekan kene nak? Iya Syekh, saya ikut rombongan Syekh masuk ke dalam peti. Yang saya tanyakan, kamu selama 2 minggu tidak makan dan minumnya di mana? Kata anak kecil ini, Syekh, demi kangenku karo Kanjeng Nabi, aku lali mangan, lali ngombe. Demi kangenku karo Kanjeng Nabi, aku lali mangan, lali ngombe.
Lah wong sing cah lanang seneng cah wedok wae lali mangan lali ngombe kok. Aja meneh iki. Kowe kok tahu burung ning critane wong-wong. Kemudian si anak ini tadi bertanya kepada saya, niki nopo panggonane Kanjeng Nabi saya? Niki nopo panggenan sing Kanjeng Nabi nate ten mriki? Iya, Kanjeng Nabi dulu hidup di kota ini. Lajeng anak kecil niki wau jipuk lemah utawa awune kota Madinah niku wau, lajeng diambung ambek nangis lalu tersungkur jatuh pingsan. Ternyata dicek sama Syekh Abdurrahman, anak ini ternyata meninggal dunia karena 2 minggu tidak makan tidak minum, ada di dalam peti rombongan Syekh Ad-Dibai. Dikuburlah anak kecil ini tadi di pinggiran atau di gerbang kota Madinah. Syekh Abdurrahman melanjutkan ziarah ke makam baginda Rasul bersama teman jamaah beliau, lalu selesai beliau berziarah kembali mau berziarah ke makam anak kecil ini tadi. Ladalah apa yang terjadi. Yang terjadi ternyata anak kecil ini makomnya bergeser mendekati makomnya Rasulullah. Sampai sekarang kuburane bocah ciliki ana ning pinggire kota nang pinggire makome Kanjeng Nabi di sebelah kanan Masjidin Nabawi. Iku nganti Syekh Abdurrahman nangis, kowe uripmu kok rindu karo Kanjeng Nabi, lho matimu lho kok iso rindu karo Kanjeng Nabi. Ya Allah. Sampai pulang Syekh Abdurrahman terus menangis di dalam kamar beliau. Beliau mengatakan, aku malu kepada Allah, anak kecil saja mempunyai cinta yang luar biasa kepadamu ya Rasul. Kenapa aku seorang imam tidak bisa sepertimu? Aku kalah denganmu wahai anak kecil. Itu beliau seorang imam besar, tapi masih mau mengambil pelajaran dari seorang anak kecil yang meninggal dunia karena rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang ingin saya berikan adalah, ayo semuanya belajar kita mencintai beliau, kenali beliau, bagaimana kita bisa cinta beliau. Itu yang nanti kita akan peroleh. Itulah yang akan kita bawa bekal menghadapi kiamat, menghadapi kuburan, menghadapi Shiratal Mustaqim, menghadapi segalanya. Itu akan bisa kita lalui kalau ada cinta di dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikitnya bisa untuk menambah pengalaman, mungkin wawasan kita, dan ada manfaatnya dari panjenenganipun Maulana Al Habib Ali Zainal Abidin. Mohon dikoreksi kalau ada yang tidak tepat, sehingga ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Dari kami, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.